Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 25. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pardenggan bahasa do Jehovah mida aka namar haposan tu ibana, mida toddini nama ngalului ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, kalau kita membaca pasal 3 kitab Ratapan ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20, isinya menggambarkan depresi yang sangat dalam yang dialami oleh Yeremia. Tubuhnya hancur dan perasaan yang seakan-akan Tuhan telah menjadi musuhnya. Bahkan di dalam ayat 18 ia berkata, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Tetapi kemudian terjadi pergeseran mental yang luar biasa yang membangkitkan semangat hidup, di mana pada ayat 21 sampai dengan ayat 24 Yeremia menuliskan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bagaimana Yeremia bisa berbalik 180 derajat dari keputusasaan total menjadi harapan yang teguh? Ada satu prinsip penting yang ia lakukan. Dari ayat-ayat ini juga menjadi sekaligus kita dapat menerima pelajaran berharga ketika menghadapi penderitaan hidup, yaitu dari ayat 21 kita diajarkan untuk disiplin mengandalkan pikiran. Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Memang terlihat aneh, tetapi kenyataannya memang demikian. Kita harus sanggup menginterupsi pikiran kita sekaligus membantah pikiran salah dan negatif terhadap Tuhan, supaya kita sampai kepada pengakuan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yeremia berhenti menatap dan meratapi puing-puing kota yang terbakar, dan secara aktif memaksa pikirannya untuk mengingat siapa Tuhan itu. Dengan demikian, pengharapan iman yang kita bangun dalam diri kita bukanlah optimisme buta atau hanya penenang saja, tetapi itu adalah pilihan logis untuk mengingat karakter Tuhan ketika keadaan sedang tidak masuk akal. Dalam diri kita akan terbangun kesadaran bahwa kebaikan Tuhan itu absolut, bukan situasional. Yeremia menyatakan bahwa Tuhan itu baik bahkan ketika situasinya terlihat sangat buruk. Kebaikannya adalah karakter mendasar yang tidak pernah berubah, bukan reaksi terhadap musim kehidupan kita yang naik turun. Maka kebaikan Tuhan akan hadir saat kita mau terus berharap dan setia mencarinya. Berharap dan mencari itu membutuhkan tindakan. Menantikan Tuhan tidak sama dengan duduk pasif dan meratapi nasib, tetapi secara aktif mengarahkan hati kepadanya. Jadi dalam semua keadaan, terlebih saat menghadapi hidup yang sulit, fokuslah pada siapa Tuhan kita, bukan pada kapan Dia bertindak. Tuhan yang sedang kita nantikan adalah pribadi yang baik dan bisa dipercaya. Kebaikan dan pertolongannya akan dihadirkannya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, carilah Dia melalui doa, membaca firman Tuhan, dan dengan sadar mengingat kembali kesetiaannya di masa lalu yang sudah menebus dan memelihara hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.